cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night beneath the mistletoe. It's cold outside, 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 outside. It's cold outside, outside, outside. Jadi hari ini tuh aku mau datang ke bukan JXB, BFF. Kalau dulu kita terbiasa dengan event-event itu JXB, kalau sekarang mereka ada saingannya BFF. Pengalaman aku terakhir ke JXB itu adalah ke Geleng sama Koper. Nggak bisa nyobain produk karena penuh banget. Terus hektik luar biasa sama Just Tip. Banyak banget promo-promo tapi selalu ketinggalan karena booth-boothnya penuh banget. Dan harganya ternyata tidak semurah itu juga sih. Itu terakhir aku ke JXB. Makanya JXB yang terakhir banget aku nggak datang. Salah, ini aku habis nge-review 2 produk ini nih. Nanti reviewnya akan segera muncul di YouTube, TikTok, dan juga Reels ya. Nah, aku pengen datang ke BFF karena BFF ini tuh beauty, fashion, and fragrance. Katanya bakal beda pengalamannya dengan GXB. Jadi mari kita lihat. Terus banyak brand-brand lokalnya juga karena terakhir aku ke GXB brand-brand lokal beberapa tuh pada nggak ikutan. Terus katanya kalau yang sekarang itu Just Tip tuh nggak boleh bawa koper. Jadi kita tidak akan ke Geleng lagi sama koper. Tapi sambil siap-siap, aku punya cushion terbaru dari 3CE. Mari kita coba. Ini shades tergelapnya, tapi jujur warnanya masih agak terlalu terang. Tapi ini finishnya cakep banget. Dan dia tuh kayak ada finish pearl glowingnya gitu loh di muka. Nih aku tunjukin ya. Ini udah shades yang paling gelap. Ini tuh warnanya kayak gini. Kalau aku aplikasiin pakai si puffnya, dia tuh udah full coverage banget. Mari kita coba. Nah ini aku mau tunjukin sama kalian si cushionnya. Tuh, untuk warnanya sih dia masih kayak agak terlalu terang ya. Tapi yang aku suka, ini finishnya wow banget sih. Dia tuh kayak glowing, pearlnya dapat banget. Terus hasilnya flawless, natural. Cuman ya itu, warnanya masih agak terlalu putih. Nanti kalau kalian lihat vlog-vlog setelahnya, terus makeup aku kayak putih banget, nggak usah komplain ya. Kan udah aku jelasin. Ini udah pakai shades paling gelap, tapi warnanya masih terlalu terang. Ini aku pakai W05. Tapi ini hasil finishnya tuh bagus banget. Jujur ya kalau cushion Korea aku suka banget sama finishnya, sama teksturnya, tapi biasanya sama warnanya tuh suka sebel. Walaupun untuk yang ini kayaknya dia walaupun agak terlalu putih tapi masih cukup oke sih, tinggal dipakein kontur dan lain-lain nanti hasilnya akan lebih cakep. Ini gampang banget di blend juga. Kalau kalian punya shades kulit wajah lebih terang dari aku, please cobain. Harganya emang rada mahal sih, tapi menurut aku ini worth it banget sih cushionnya. Hasilnya tuh natural banget, finishnya nggak kayak pakai complexion yang dempul gitu loh. Ini basicnya aku nggak pakai primer, aku cuman pakai sunscreen OMG aja. Ntar ya aku tunjukin close up, zoom hasilnya. Nah jadi ini finishnya, ini aku zoom sama kalian. Ini efek glowingnya nyata banget ya. Terus si hasilnya itu natural banget, ringan banget pada saat dipakai. Tuh, cakep banget finishnya, sama sekali nggak dempul dan nggak kelihatan berat kan di kulit wajahku. Ini kalau aku hapus sayang, aku pengen wear test juga, jadi aku bakalan pakai ke BFF. Kalau makeup aku terlalu putih jangan komplain ya. Ini baru percobaan pertama soalnya. Jadi kita baru nyampe, aku hari ini sama Sakina mau berburu sunscreen. Enggak deh, yang bisa diburu aja. Oh iya. Kamu mau beli apa? Mau belanja nggak? Oh itu kayak apa namanya? Habis berapa kita di sini? Oh iya benar. Kita mau belanja. Yang spesial dari BFF ini tuh nggak cuma ada beauty, tapi juga ada fashion dan fragrance. Nah ini waktu di section fashionnya banyak banget produk promo dan enaknya ini tuh nggak terlalu penuh. Terus mereka juga nyediain untuk ruangan ganti. Kita habis jalan-jalan di sesi yang fashion, tapi kayaknya tidak ada yang menarik hati. Bingung, ada yang menarik banyak ya. Iya, terus kalau baju harus dicoba kan. Tapi jujur menurut aku ini jauh lebih nyaman karena mungkin nggak terlalu banyak orang, nggak terlalu banyak. Terus boothnya lebih kelihatan ya jadinya. Iya, lebih lucu-lucu gitu. Ini tuh mengingatkan aku sama JXB awal-awal sih, kayak booth-boothnya bener-bener kelihatan menarik, seru, dan dibikin dengan maksimal. Ini juga booth Azarin, kalian lihat, kelihatannya cantik banget kan, super bagus banget.
Ini aku juga mampir di Lux Crime. Tadinya tuh aku mau restock deh beberapa produk, tapi setelah aku sadarin aku pakai semua produknya Lux Crime dan stoknya masih ada dong di rumah. Karena emang produknya sebagus-bagus itu si Lux Crime tuh. Berikutnya aku mampir ke 3CE karena aku pengen beli eyeshadow dan juga konturnya, tapi shades yang satunya habis, jadi aku beli yang sesuai stok aja. Ini boothnya juga lucu banget, terus kita bisa try on semua produknya. Mereka juga banyak jual paketan-paketan gitu. Next, ini kita ke Something kan lagi reformula serum-serumnya yang lama nih, katanya lebih canggih dan lebih bagus. Terus akhirnya aku beli. Jadi saat aku membuat video ini beda hari, aku pergi ke BFF-nya tuh kemarin karena tadinya aku mau bikin videonya tuh malamnya. Cuman ternyata capek banget dan hari ini jadwal aku padat dari pagi. Jadi ini tuh kayak baru malamnya aku bikin video ini dan aku mau unboxing sekalian nunjukin sama kalian aku belanja apa aja. Oh ya, sedikit recap, menurut aku acara BFF ini amat sangat lebih nyaman. Kalau kalian gak sempat datang, menurut aku rugi banget. Karena yang pertama, booth-boothnya tuh banyak brand lokal. Terus kalau ngomongin promo udah pasti banyak. Terus yang kedua, mungkin karena yang datangnya itu masih terkondisikan lah ya, nggak yang bener-bener membludak gitu. Jadi belanjanya super nyaman. Booth-booth cantik yang dibikin sama brand tuh bener-bener kelihatan banget. Biasanya kalau aku datang ke acara bazar yang satu lagi itu tuh aku nggak nafsu untuk beli apapun karena biasanya penuh banget. Ujungnya tuh aku jadi males untuk belanja. Jadi kayak nanti deh beli online aja, mau nge-swatch pun kan kadang tuh harus ngantri banget. Nah sedangkan acara ini tuh nggak sama sekali. Ada booth yang tadi kalian lihat, ada yang fashion, ada parfum juga. Di fashionnya bahkan cukup nyaman karena booth-boothnya tuh gede-gede, jadi nggak desak-desakan. Di area yang parfumnya juga sangat nyaman. Terus untuk booth makanannya juga ada di dalam, jadi kita sambil ngemil sambil makan itu adem banget. Ya udah, kita langsung aja ke produk yang pertama. Ini dari MUAQ. Nah, kalau dari MUAQ, tuh aku memang selalu butuh sama produk mereka. Yang pertama ini aku nge-restock pouch-pouchnya mereka karena si pouchnya itu tuh lembut. Terus kalau misalnya dipakai saat basah nggak terlalu banyak menyerap produk. Nah, ini tuh ada yang satu set, jadi dia isi 3 gitu. Ini 3-3-nya kepake. Karena yang kecil itu biasanya dipakai untuk area under eye, area dekat hidung sini, dan yang gedenya untuk complexion. Dan kalau kalian suka make upan pakai sponge, aku ingetin tetap harus diganti ya, walaupun kalian rajin cuci untuk ngehindarin kulit kalian bermasalah. Nah, kalau yang ini ada Tap and Bake. Ini tuh collab sama Nanat Nadia. Menurut aku ini adalah salah satu puff yang paling enak banget. Nah, ini tuh sih bulu-bulunya halus banget dan aku suka banget. Ini yang kecil biasanya aku pakai buat nge-bake di area bawah. Dan ini yang gede biasanya aku pakai untuk nge-bake seluruh muka di tap-tap gitu. Ini permukaannya halus banget. Ini favorit banget deh pokoknya. Nah, yang kedua ini aku belanja di Skin Dewi dan mereka juga lagi collab gitu sama Moya Studio. Sebenarnya bisa beli si pouchnya doang atau si pouchnya ini dijadiin bonus. Tapi karena aku beli produknya tuh yang nggak paket sama si pouchnya, jadi pouchnya aku beli aja karena namanya pouch tuh pasti selalu bermanfaat, apalagi kalau buat traveling ya. Terus si pouchnya juga bahannya bagus gitu. Nah, sebenarnya aku tuh dapat invitation dari Skin Dewi untuk mampir ke boothnya karena mereka mau kasih ini nih. Ini produk terbaru mereka, eye serum. Ini sih klaimnya katanya intense lifting eye serum. Ada micromolecular hyaluronic acid dan ada macadamia null oil. Kemarin juga sebenarnya aku datang ke acara di Active Barn juga, dikasih goodie bag dari Skin Dewi dan isinya ini nih. Nah, aku sempet ngecek, ini tuh kalau dipegang bergetar gitu, nanti si produknya keluar di sini. Tapi aku belum bisa ngomong banyak juga karena aku masih harus mencoba produk ini. Berikutnya, ini aku lagi edik banget mengurus bibir. Jadi aku beli juga lip balmnya. Nah, kalau yang ini tuh raspberry lip butter. So glazy. Ini juga nanti aku coba dulu beberapa kali, baru aku review lagi ya sama kalian. Karena ya walaupun aku udah cocok sama beberapa produk mereka, kalau ada produk baru tetap pasti harus aku cobain. Nah, ini nih alasan kemarin aku sampai datang ke Skin Dewi karena aku tidak bisa hidup tanpa Ginkgo biloba face cream mereka. Ini tuh salah satu produk yang aku pertama dikasih. Terus karena bagus, jadinya aku beli terus, bikin kulit lebih lembab, lebih glowing, lebih sehat, dan lebih plump
rapi banget. Kayaknya nanti aku bakal review produk-produk dari Skin Dewi yang pernah aku pakai. Yang berikutnya aku belanja produk Something karena aku penasaran. Sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh aku sudah melihat produk mereka. Mereka tuh kayak reformula serum-serum andalan mereka. Tapi setiap mau beli itu cuma sampai add to cart, nanti aja deh, nanti aja. Kayaknya skincare aku masih banyak gitu ya. Sampai akhirnya yaudah deh, akhirnya aku beli aja. Dikasih bonus juga. Ini hair treatment kalau kalian rambutnya kasar terus digerak, kalian cobain pakai ini karena dia bisa bikin rambut kita tuh jadi halus banget. Pakainya cuma 8 detik aja. Aku biasanya pakai ini sih kayak seminggu sekali aja sih. Ini dikasih bonus stiker juga. Dan ini dia, aku beli 5 serumnya. Yang pertama ada Glassy 12% vitamin C, Gluta-Bright dan Ferulic acid. Ini skin boosternya. Terus yang kedua ada Advanced Peeling AHA/BHA 20%. Terus ada yang 1% encapsulated retinol nih, yang ini. Terus ada yang ini tuh kayaknya pengganti serum Diamond ya, yang Diamond Glow Pitucell Serum. Ini salah satu serum yang aku suka banget karena kandungannya tuh nggak rempong tapi hasilnya maksimal. Sama yang ini nih, yang Skin Booster Calm Down Skin Repair Barrier Serum. Kalau lagi jerawatan gini, produk-produk repair skin barrier itu udah pasti harus masuk ke dalam list skincare list aku. Tapi ya harap maklum ya, harus ngantri untuk mereview sampai 5 serum ini karena seperti yang aku pernah jelasin sama kalian, kalau misalnya aku nge-review produk, aku tuh bukan cuman bacain ingredient listnya aja, aku beneran pakai, aku beneran catat saat dipakai tuh efeknya apa, dampaknya apa buat aku. Yang berikutnya aku punya produk Personal Chemistry. Sebenarnya produk-produk Personal Chemistry ini tuh udah sering banget seliweran, cuman karena parfum aku masih banyak, aku kayak ya pengen gak pengen gitu ya belinya. Tapi karena mereka kemarin ngeluarin terbaru yang Memo, akhirnya aku penasaran dan pengen tahu gitu kira-kira wanginya kayak apa sih. Nah ini tuh bikinannya Chinopai dan juga Mbak Hansky. Mereka ngeluarin 2 merek parfum dan yang Personal Chemistry ini tuh lebih premium. Kalau ini tuh selain ada ceritanya, wanginya unik-unik banget. Yang Memo ini datang bersama kipas. Jadi aku pernah datang ke acara Gerlang. Katanya kalau kita mau nyobain parfum tuh bisa disemprot ke kipas, terus kipasnya oh ini kipasnya juga udah wangi. Nah kemarin tuh waktu aku datang, aku ketemu Chinopai, terus aku malah ngobrol sih, nggak sempat foto juga. Aku dikasih yang ini dan ukurannya full size ya. Ini yang Memo. Menurut aku sih si Memo ini tuh lebih cocok untuk malam ya. Wanginya nggak pasaran banget. Ini tuh terinspirasi dari surat-surat yang dikirimin sama neneknya Mbak Hansky pada saat dia tinggal di luar negeri. Wanginya tuh menurut aku emang wangi woody yang warm. Tapi menurut aku tuh ya si woody-nya tuh masih bisa kita cium sebagai orang yang enggak pecinta parfum banget gitu, karena ada beberapa parfum yang begitu disukai sama pecinta parfum, tapi kalau misalnya bukan anak parfum banget tuh kayak wanginya agak kurang enak. Tapi kalau ini tuh masih enak banget, dan jangan bayangkan ini wanginya wangi cantik gitu, karena ini wanginya tuh bener-bener ciri khas banget. Nah lalu ada yang kedua, ini pilihan aku sendiri dan aku belanja sendiri. Ini yang No Ordinary Days. Si No Ordinary Days ini tuh kemarin hasil dari aku mencium berbagai macam parfum dari Personal Chemistry. Sebenarnya aku tertarik sama yang patina, tapi makin lama wanginya aku rada kurang suka sih, karena dia wanginya tuh leathernya tuh lebih tercium banget. Kalau ini wanginya favorit aku banget karena dia wanginya green. Berhubung aku lagi suka banget olahraga kan ya belakangan ini, jadi aku langsung kepikiran kayaknya mau menambah parfum untuk olahraga yang bisa dipakai kapanpun dimanapun. Dan namanya beli parfum harus yang kita suka dan bakal sering dipakai kan. Nah aku langsung jatuh cinta sama yang No Ordinary Days karena ini wanginya tuh green banget, ada wangi tehnya amat sangat kecium, dan nanti di akhirnya wanginya tuh ada wangi white musknya. Ini juga parfumnya tuh bukan wangi hijau dan wangi green yang sembarangan, tapi memang wanginya tuh beda dan ciri khas banget. Ini aku ngerasa memang wajar sih mereka menamakan ini premium, karena menurut aku bukan kayak parfum-parfum lokal biasanya. Oke, yang berikutnya aku belanja produk-produk 3CE. Aku suka banget sama produk-produk mereka karena untuk ukuran produk Korea mereka tuh bagus dan udah available di Indonesia. Jadi belinya nggak perlu just tip kan ya. Karena aku dapat pouchnya ini, terus aku juga dapat bonus brush kecil kemarin dikasih karena belanjanya lumayan banyak dan ada brush yang kecilnya. Sebelumnya aku tuh beli online produk 3CE itu cushion, tapi shades-nya agak terlalu terang sih walaupun aku amat sangat suka teksturnya. Tapi kayaknya ternyata aku punya semua produk 3CE. Jadi habis ini kita bikin aja ya one brand tutorial makeup Korea pakai produk-produk 3CE. Nah ini aku beli eyelinernya.
ini kemarin aku beli tapi belum aku coba. Kita coba di sini aja ya. Dari kemarin aku tuh pengen banget beli si eyeliner ini karena wanginya tuh wangi burgundy gitu loh, dan ini eyeliner coklat. Aku suka banget ini ternyata sih ujungnya. Oh, nah warnanya tuh warna-warna kayak gini loh. Jadi udah bukan warna hitam lagi. Nah biasanya tuh memberikan tampilan ke muka tuh lebih muda jadinya. Ini dipakai Agiosel bisa nggak ya? Coba. Kayaknya sih bisa ya, tapi aku harus makeup beneran sih. Jangan dicobain kayak gini. Ini eyelinernya aku suka banget, cepet banget keringnya. Aku beli 2 produk ini. Kayaknya ya, ini belanjaan event aku yang tersedikit sih. Biasanya aku belanja kan lebih banyak. Nah, tapi kemarin tuh masih bingung juga mau beli apa. Terus ternyata produk-produk barunya juga udah aku beli secara online. Jadi aku nggak terlalu bernafsu untuk membeli di event kemarin. Dan selama event kemarin tuh nggak ada ya ketabrak-tabrak koper. Karena ternyata Just Tip tuh nggak boleh masuk ke area yang ada booth-boothnya. Jadi kopernya tuh kayak dititipin gitu. Nah, ini yang Layer It All Eye Palette. Jadi ini tuh bisa dibuka, terus bisa kita tempel sama ini. Tuh, jadi kalau kita punya banyak produknya bisa ditempel semua gitu. Sebenarnya aku tertarik sih pengen beli eyeshadownya warna lain karena si tekstur eyeshadow 3CE itu tuh halus banget. Terus dia tuh selalu apa ya, kelihatannya tuh kalau dipakai di mata nempelnya bagus banget. Walaupun harus pinter-pinter pilih shades-nya ya. Jangan sampai kalian milih shades-nya salah, karena nanti kalau kalian salah pilih shades warnanya malah nggak kelihatan. Tapi untuk yang warna ini aku sudah nyoba dan ngetes, ini aku suka banget. Nah, kalau yang ini contour dan highlight. Ini kontur ya karena warnanya cool banget. Aku penasaran karena ngeliat teksturnya tuh kayak halus banget. Dan kalau misalnya kalian pengen makeup kalian lebih bagus, cobain pakai highlighter atau bedak yang muda kayak gini untuk nge-highlight area-area yang pengen kalian tonjolkan. Kayak ini misalnya hidung di sini nih, tuh langsung kelihatan kan? Nah, biasanya kalau pengen lebih make upnya berdimensi, katanya di area sini juga perlu dikasih nih. Itu aku belajar dari yang suka bikin tutorial doyin-doyin gitu. Tapi aplikasinya kalau bisa sih pakai brush ya, jangan pakai jari. Ini aku nggak tahu sih rapih atau enggak, tapi ya ini nyontohin aja. Oke, jadi itu doang belanjaan aku. Nah, paling segitu dulu videonya. Video meracun tipis-tipis. Nanti produk-produknya aku cobain dulu, baru aku kasih tahu sama kalian apakah worth it atau enggak. Karena kan ini baru datang banget produknya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglicious S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!